Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah tadi kita istirahat, Bu ya. Sekarang kita mulai lagi ya untuk melanjutkan tentang dukungan kesehatan mental untuk ibu hamil. Nah, Bu, tadi kan kita sudah menggambar dan sudah mengklasifikasikan apa itu perasaan positif dan perasaan negatif. Nah, untuk selanjutnya, karena sudah dibagi dua kelompok juga ya sama saya. Nah, selanjutnya untuk kelompok positif dan untuk kelompok negatif nanti saya akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengetahui bahwa seorang ibu hamil itu sedang mengalami perasaan positif dan sedang mengalami perasaan negatif. Ya. Untuk kelompok yang pertama yaitu kelompok yang positif ya Bu ya. Tolong Bu jelaskan bagaimana cara mengetahui ibu hamil yang sedang mengalami perasaan-perasaan positif itu seperti apa Bu? Seperti apa Merasa saja? sangat gembira, Apalagi? merasa sangat merasakan cinta dan sayang dari Betul, keluarga, apalagi? dari suami. Kita bangga untuk diri sendiri juga untuk hal-hal lain. Iya. Nah, kalau dukungan yang perlu diberikan agar ibu hamil merasa aman dan nyaman apa? Kalau ibu sedang hamil itu, kita kan harus memberikan dukungan ya supaya si ibu hamil itu merasa aman, nyaman. Nah, dukungan seperti apa saja? Kalau saya lebih suka dukungan dari suami dan keluarga. Tuh, beri tepuk tangan dulu buat ibu Nova. Oke. Selanjutnya untuk perwakilan dari kelompok negatif ya. Coba Bu, bagaimana cara mengetahui bahwa seorang ibu itu sedang mengalami perasaan negatif? Seperti merasa marah, Iya, apalagi? kecewa, Terus apalagi? sedih, bimbang, Ya. benci, sama stres Pak. Oke. Nah, selanjutnya dukungan apa sih Bu yang harus kita berikan kepada ibu hamil supaya dia tidak merasa marah, kecewa, sedih dan stres? Harus ngapain gitu keluarga itu kepada si ibu hamil? Harus menenangkan. Menenangkan ya. Terima kasih Bu Yosi jawabannya, beri tepuk tangan. Oke. Nah, selanjutnya karena barusan jawaban ibu semuanya hebat-hebat ya. Nah, saya sekarang akan sedikit menjelaskan ibu ya tentang ibu hamil dan emosi negatif dan emosi positif tersebut ya. Nah, di sini ibu hamil mengalami berbagai macam perasaan, baik senang, sedih, semangat, khawatir, tertekan dan sebagainya. Nah, hal itu sangat wajar ibu ya terjadi dalam kehamilan karena dalam kehamilan itu memang terjadi perubahan-perubahan hormon pada saat kehamilan. Jadi ibu hamil itu memang perasaannya lebih sensitif ya untuk ibu hamil. Nah, di sini kita memerlukan dukungan dari keluarga, lingkungan, semuanya harus memberikan dukungan kepada ibu hamil. Nah, seperti dari lingkungan, jangan sampai ibu dishaming Bu ya kalau soal lingkungan itu. Nanti kalau misalnya di lingkungan ibu ada ibu yang sedang hamil, tetangganya yang sedang hamil, itu jangan ledekin, oh sekarang badannya sudah melam gara-gara sedang hamil. Nah, itu pasti sangat merasa sedih gitu si ibu hamil tersebut. Nah, jadi kita harus bisa ya menciptakan lingkungan yang emang yang sangat nyaman lah untuk ibu hamil, karena masa kehamilan itu adalah masa yang benar-benar krusial ya, seperti itu. Nah, sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu perasaan positif dan perasaan negatif. Nah, di sini emosi negatif atau perasaan negatif adalah perasaan tidak menyenangkan, mengganggu dan biasanya diekspresikan sebagai bentuk ketidaksukaan seseorang ya terhadap sesuatu. Saya cemas, marah, sedih, kecewa. Nah, jangan sampai ibu hamil mengalami hal-hal tersebut ya. Nah, itu soalnya sangat berbahaya juga gitu ya untuk kedepannya. Sekarang itu perasaan positif itu apa sih? Perasaan positif adalah perasaan ketika kita mengalami sesuatu yang sangat menyenangkan ya, membawa dampak positif dalam diri kita, misalnya saat bahagia. Dari sini ada gembira, ada cinta, ada kasih sayang, lucu dan sebagainya. Nah, rasa emosi itu adalah emosi yang disebut emosi positif ya. Nah, di sini juga emosi positif itu sangat diperlukan untuk menyokong kehamilan bagi ibu hamil. Selanjutnya ibu masih pegang ya itu apa sih namanya, kertas metaplannya sama tabel janji dirinya udah dipegang ya. Nah, sekarang ibu-ibu menulis di kertas metaplannya ya rencana terkait tindak lanjut agar ibu hamil tidak mengalami perasaan negatif
dan selalu mengembangkan perasaan-perasaan positif. Nah, silakan ditulis di kertas metaplannya ibu-ibu ya. Ini kertas metaplannya saya bagikan kembali. Tulis ya. Nanti hasil dari tulisan kertas metaplannya ditulis juga di tabel janji dirinya ya. Silakan ditulis dulu. Saya beri waktu sekitar 3 menit saja ya. Sudah Bu? Sudah Pak. Sudah. Nah, sekarang untuk kertas metaplannya kan itu sudah ditulis ya. Untuk rencana terkait materi ini, barusan sudah disamakan juga ya antara tabel janji diri sama kertas metaplannya. Nah, sekarang kertas metaplannya itu bawa sama ibu-ibu ke rumah ya, nanti dipraktekkan di rumah. Dan untuk tabel janji dirinya, silakan dikumpulkan kepada saya untuk saya monitoring pada ibu-ibu ya. Tabel janji dirinya ini sama lagi Bu. Nah, terima kasih ya. Ini sudah saya bawa kertas apa sih tabel janji dirinya. Nah, Ibu, jadi ketika Ibu nanti sudah di rumah ya, terus Ibu ingin mengetahui apa sih, untuk ingin mengetahui lebih lanjut tentang kehamilan, perawatan ibu hamil dan sebagainya, Ibu bisa menghubungi SDM Kesos yang ada di lapangan Bu ya. Termasuk nanti juga SDM Kesos, jika Ibu ada kendala di lapangan terkait kehamilan, pasti akan membantu mengarahkan untuk ke puskesmas atau ke layanan kesehatan yang paling dekat dari masyarakat ya, yang ada di lapangan. Nah, mungkin pertemuan kali ini hanya sampai sekian saja Bu ya. Sampai jumpa, kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya, masih membahas tentang modul 3 ini. Baik. Tapi akan membahas sesi selanjutnya atau langkah-langkah selanjutnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kita semua.